Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sejawat, para senior, juga para guru besar yang hadir bersama-sama kita di dalam diskusi pada hari Minggu ini. Terima kasih juga saya ucapkan buat Ida Ijaya yang sudah memfasilitasi ini semua, juga kepada mitra Miss Johnson. Terima kasih banyak. Semoga ini nantinya dapat menjadi bahan diskusi bersama, karena kita tahu masih banyak sebenarnya yang perlu kita diskusikan. Ya, jadi pada kesempatan ini bukan berarti mungkin saya atau kami di sini yang paling benar, belum tentu. Mari kita nanti bersama-sama untuk membahas sehingga nantinya bisa menjadi hal yang baik untuk pasien kita. Jadi pada saya di sini dimintakan untuk proper neonates management, tentunya masih dalam konteks preventing further transmission, how and when to apply. Jadi nanti saya akan coba membuat satu outline, yaitu terdiri dari apakah vertical transmission itu yes or no, karena ini sangat penting. Kemudian juga PPA recommendation seperti apa, walaupun tadi sudah dipaparkan dengan begitu jelas oleh pembicara terdahulu. Terima kasih Dr. Ari. Kemudian mungkin sedikit di sini tentang neonatal resuscitation. Kemudian bagaimana penanganan newborn care. Kemudian di sini ada breast milk feeding, dan kita tahu mungkin apakah ada tempatnya dengan donor milk. Kemudian safe handling of containers of express human milk. Kemudian juga tidak kalah pentingnya mengenai sedikit mungkin tentang newborn viral testing, post discharge care seperti apa di rumah, kemudian simpulan. Baik, jadi bagaimana tentang vertical transmission sampai saat ini, pro dan kontra. Saya kira teman-teman sejawat semua kita sama-sama mengetahui sampai dengan saat ini tidak pernah terbukti bahwa vertical transmission itu ada. Jadi yang masih dipercayai adalah transmisi melalui horizontal, yaitu respiratory secretion dan saliva. Ada memang juga yang mengingatkan mengenai masuk lewat mulut. Jadi di sini ada feses yang harus hati-hati, tetapi juga fecal oral route transmission ini belum terlalu dikonfirmasi. Ya, jadi ini ada satu contoh, ada 9, bisa dikatakan 9 ibu hamil yang semuanya itu positif PCR-nya. Nah, terus mereka ini dites, ya, cairan amnion, kemudian darah dari tali pusat, kemudian neonatusnya itu diambil swabnya, kemudian juga sampel dari ASI-nya diperiksa. Semuanya negatif. Tapi apakah kita berani memastikan bahwa berarti tidak ada? Jadi sampai saat ini nih kita belum mengatakan 100% tidak ada, tetapi banyak bukti-bukti yang lebih mengarah kepada negatif. Memang masih dibutuhkan penelitian. Mungkin sampai saat ini kalau saya tidak salah, waktu itu ada laporan dari rumah sakit Persahabatan, itu katanya 24 bayinya juga, gitu. Kalau tadi 9 kan, ini 24 semua negatif.
Kami juga di Rumah Sakit Cipto mungkin kami mulainya agak sedikit terlambat dibandingkan teman-teman dari persahabatan mungkin yang lain. Kami pun tidak pernah menemukan ibu hamil ya positif terus bayinya positif. Lantas bayi apa yang positif itu? Bayi yang udah pulang ke rumah, ya kan? Kemudian ditularkan oleh anggota keluarga yang lainnya. Itulah yang positif. Sekarang bagaimana dengan APD yang paling minimal tetapi masih diizinkan, yang masih aman gitu ya. Tadi mungkin sudah disebutkan ya ada zona hijau, merah, kuning. Ya. Kami masih menghimbau di sini yang level 2. Ya, ini apa zona hijau kali? Kuning ya, kuning. Jadi pakailah sarung tangan, kemudian yang disposable tentunya, ya kan? Kemudian pakai gaun bukan hazmat ya, di sini. Kemudian memakai N95. Kenapa? Karena di sini kita berhadapan dengan ini di ruang kalau kita mau nolong suatu persalinan, kan kita ketemu sama ibunya yang positif. Jadi pakai N95. Kemudian kita juga pakai Google atau facial di sini. Jadi ini aman, pakai tutup kepala tentunya. Jadi bukan pakai harus gitu ya, pakai yang level 3 gitu. Karena tadi tidak pernah kita menemukan walaupun ibunya positif gitu. Tidak pernah bayinya itu positif. Jadi kalau punya level 3 ya monggo silahkan, tapi sebenarnya level 2 sudah cukup. Ini mungkin juga mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Kalau ada seorang ibu hamil di sini yang dicurigai ataupun juga yang confirm, ya sekarang ini lebih dulu juga seperti itu, tapi sekarang lebih ditekankan lagi untuk melahirkan ya di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Nah ini waktu proses melahirkan di sini seyogyanya kalau ibu itu sudah PDP ya ataupun juga apalagi confirm, ruang resusitasinya itu harus terpisah, atau kalau mau satu ruangan saya nggak yakin ini apa ada yang bisa dibuat jaraknya begitu jauh gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman saya kira saat ini kita menganut di luar saja, di luar supaya bayinya tuh aman gitu ya. Walaupun ibunya saya lihat juga semua sudah dipakaikan dengan masker. Nah, jadi ini nanti di sini terlihat bahwa ada satu jarak ya. Kalau memang mau satu ruangan ya. Kemudian perawatannya tentunya sebaiknya memakai inkubator. Ya, dan ini kalau discharge, kalau ibunya belum terkonfirmasi negatif, tentunya ini ada jarak. Nah, ini lebih khusus tentang neonatal resuscitation yang suspek ataupun di PDP ya, confirm. Jadi di sini sebenarnya sama, cuman di sini tentunya kita bedanya apa, memakai APD, kemudian juga pakai jarak, ya kemudian juga secepatnya bayi itu dimandikan. Tentunya bukan begitu segera, tetap kaidah stable itu harus diperhatikan. Dan kalau dulu kita bisa tunggu paling cepat misalkan sesudah masa kritis itu 6 jam ya, kadang-kadang bisa 12 jam. Kalau sekarang mungkin lebih cepat apa 1 jam dan sebagainya. Yang penting stable. Untuk apa? Untuk membersihkan bayi itu walaupun tadi dikatakan bahwa air ketuban bebas kok gitu.
Nah, tapi tidak ada yang bisa menjamin 100%, jadi tidak ada salahnya kita bersihkan secepatnya dari mungkin ada virus yang nempel. Nah ini kalau mau resusitasi di satu ruangan pakai curtain, kemudian juga jaraknya 2 meter. Nah ada mungkin rumah sakit yang mempertanyakan, waduh ruangan bersalin ataupun OK kami kan nggak segini luasnya. Nah itu dia tadi, di luar sajalah gitu. Nah jadi yang penting mungkin perlu kita camkan di sini, terutama untuk yang PDP, untuk yang confirm, kita tidak lagi mempraktekkan jadi delay cord clamping itu tidak, jadi dipotong saja, kemudian skin to skin contact juga tidak, sebaiknya dihindari. Nah mungkin saja kita perlu melakukan intubasi segera, mungkin ya, walaupun sebenarnya angka ini intubasi ini kalau jujur kita akui, kalau teman-teman kita Opjin itu memberlakukan time of delivery-nya itu tepat, rasanya ini menjadi 1 sampai 3 di antara 1000 baik, jarang sekali. Tapi kalau iya, ini lumayan menyulitkan. Semalam saya mendapat masukan dari adik-adik saya, dok setengah mati dok intubasi memakai Google, memakai face shield itu jadi buram, rasanya pengen nyambut aja gitu ya kan. Nah jadi tolong ya nanti teman-teman dari Opjin mungkin juga ini time of delivery-nya tuh harus benar, jangan berlarut-larut sehingga pasiennya jadi apnu, ini mempersulit gitu. Kemudian juga kalau memang harus suction, terutama nanti kalau di NICU atau perawatan kita mengenal close suctioning. Tapi ini kayak video laryngoscope, close suction, saya tahu betapa sulitnya ini didapatkan untuk mereka yang di rumah sakit yang bukan tipe A. Jadi apa boleh buat kalau seperti ini, kita harus memakai APD yang lebih lengkap untuk menghilangkan transmisi aerosol. Nah kemudian tadi mungkin sudah disebutkan bagaimana kita melepaskan, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi di sini lebih jauh. Ya. Di sini mungkin express breast milk ya untuk yang confirm, untuk yang suspek ini sebelum ibunya negatif itu lebih dianjurkan. Jadi pompa ya dengan memperhatikan kebersihan tangan tadi. Nah bayinya tentunya perlu dites ya, perlu dites. Ini bisa nasal, orofaringial. Jadi 2 kali biasanya berturut-turut yang dianjurkan ya dari WHO itu dalam 24 jam, kemudian 24-48 jam itu sebaiknya dikerjakan. Nah ini ada newborn care, mungkin bisa memberikan sedikit tambahan masukan. Kita tahu bahwa semua bayi baru lahir, apakah itu dari ODP, apa PDP ataupun juga confirm, ya, itu seyogyanya dipisahkan dari mereka yang lahir dari ibu yang memang tidak ada kaitannya dengan COVID. Kemudian kita tahu bahwa bayi itu bisa asimptomatik, well baby, ataupun juga bayi yang simptomatik. Nah kalau dia itu bayinya bagus ya, kemudian dari ibu yang ODP, kita pisahkan ODP ataupun di sini PDP dan confirm itu dijadikan satu. Ya. Ini masih ada yang bertanya, ini boleh nggak ya rooming in? Boleh, tetapi sendiri ya, jangan disatukan ibunya dengan ibu-ibu lain di rooming in yang
nyampur gitu dengan ibu yang bukan ODP. Saya kira kita tahu semua, tapi juga ibunya pakai alat tadi apa namanya APD gitu. Karena masih mungkin saja ibu ini nanti positif ya. Mungkin saja positif nanti, jadi transmisinya kan horizontal ya. Silahkan, tetapi edukasi ke ibunya itu harus benar-benar, dan harus ada yang ngawasin ya, jangan ditinggal. Kalau nggak sanggup, apa boleh buat? Kalau nggak sanggup, aduh, bidan saya nggak cukup, nggak ada yang ngawasin, inilah itu, ya nggak usah, gitu ya kan? Sebab nanti kita mencelakakan bayi itu melalui transmisi, sekali lagi horizontal. Nah, bagaimana dengan PDP? Ibunya PDP atau confirm, sebaiknya sementara ini pisahkan. Saya nggak yakin, karena rumah sakit itu tidak cukup luas ya. Kemudian yang paling penting, kita tidak punya cukup banyak petugas ya, perawat, bidan, itu nggak cukup. Pisahkan dulu. Oke. Apa boleh buat di sini temporary ya. Kemudian kalau bayinya sakit, wah ini sih udah jelas ya kan, harus di NICU ataupun juga di level 2. Yang ideal itu sendiri ya kan? Sendiri dia masing-masing pakai tekanan negatif, aduh susah banget gitu ya. Ini ideal. Nanti bagaimana kalau kita melakukan modifikasi? Tadi saya sudah sebutkan, dimandikan cepat ya, sesudah stable. Kemudian fesesnya tolong dibuang pada tempat yang infeksius gitu ya, karena katanya masih bisa possible transmission itu sampai 10-14 hari. Nah sekarang kita juga tahu kadang-kadang ibu ini HBsAg positif, terus juga tersangka lagi COVID, bagi lagi ya, pakai bayinya sehat ya, asimptomatik, atau bayinya sakit. Nah di sini kalau bagaimana dengan hepatitis B, bagaimana dengan HBIg ya, bisa dilihat di sini, boleh dikasih kalau bayinya bagus. Tapi kalau bayinya sakit, HBIg-nya saja dulu ya, HBIg-nya saja dulu. Kira ini sih jelas ya. Nah kemudian bayinya kalau harus masuk ruang perawatan karena not doing well ya, nah di transportnya pakai inkubator ya, supaya tidak, kita menghindari tadi airborne lah, atau bayinya ya mungkin juga bersin gitu. Nah ini tadi kan should be admitted to a single room ya kan. Nah ini yang ideal. Saya coba tuliskan, kalau nggak ada, kalau nggak bisa sendiri ya kan, tercampur dengan bayi-bayi lain yang sama-sama terlahir dari ibu yang ada kaitannya dengan COVID ya kan. Nah ini pakai jarak, jadi cohorting, apa boleh buat. Kemudian masukkan dalam inkubator. Nah, kemudian kalau bayinya itu pakai non-invasif ya, non-invasif ini sangat signifikan terhadap aerosol ya kan, pakai high flow, pakai NIPPP ya kan. Nah di sini diharapkan yang wet circuit ya, nanti kita akan jelaskan di sini. Kalau bisa ya jangan buka tutup, kan sering tuh perawat itu, wah banyak airnya, buka dulu terus dikepuk-kepuk. Nah kalau kayak gitu matikan dulu. Jadi tekanan udara ya dari alat CPAP dan sebagainya itu berkurang di sini untuk transmisi aerosol. Nah ini saya coba gambarkan, kami juga nggak punya ruangan single sendiri-sendiri. Nah ini ada yang bayinya terlahir dari COVID, tapi dia well baby. Yang ini
not doing well. Masukin di dalam inkubator, kasih jarak. Ya kan? Beberapa ada yang ketakutan. Ini untung nih pakai inkubator seperti ini. Ada yang masih juga tuh pakai face shield dong sini. Nanti dia nyemprot. Ya, kalau kamu nungguin sih saya bilang boleh. Ya, jadi face shield itu tolong sekali lagi bukan rutin. Ini apa-apaan bayi yang normal semua dikasih face shield. Nggak usah. Jadi ini tadi algoritma ya. Kok kayak gitu, maaf. Jadi ini algoritma untuk newborn yang terlahir dari ibu yang suspek ataupun confirm. Kalau dia suspek asimptomatik ya, jadi lihat asimptomatika atau simptomatik. Ini dia memang temporary separation. Kemudian diobservasi tetap ini nggak usah deh gitu, swab nggak usah level 2 PPI. Tapi kalau dia dari ibu yang confirm, swab. Apalagi yang ini ibunya pasiennya simptomatik. Gitu. Nah sekarang bagaimana dengan ASI? ASI, memang tadi awal sudah saya sebutkan tidak ada bukti bahwa COVID itu masuk ke dalam ASI ibu yang confirm atau COVID-19. Tapi kalau ibunya minum antivirus, ini nggak ada laporannya, masih unknown. Terus kalau dia memakai pompa, ya kan? Ini sebaiknya bukan yang reusable. Tapi kalau reusable, pencuciannya itu harus betul-betul, ya kan? Supaya tidak ketinggalan ya virusnya. Kemudian tidak dianjurkan untuk dipakai bareng-bareng, ya, sendiri-sendiri. Jadi di sini donor memang ada yang mempertanyakan. Tetapi apakah teman-teman yakin bahwa si pendonor ini aman gitu ya? Jadi kami sih kurang menganjurkan. Ya kan? Kalau sampai ibunya nggak bisa menghasilkan apa boleh buat temporary, kita pakai formula. Ya. Kemudian kalau ada ya silakan dengan tingkat kebersihan tangan dan sebagainya, ibunya pakai face shield ya supaya jangan lagi ngompat terus bersin gitu ya. Nah ini silahkan. Kemudian kalau ibu yang mau nyusuin gimana? Nyusuin boleh, tapi tentunya tadi memakai ini PPA yang benar ya supaya tidak menular ke bayinya. Kemudian tentunya ini bukan ibu yang confirm. Bukan confirm, nanti dulu kalau confirm. Jadi ini breastfeeding, oke. Tentunya kita masih memberlakukan temporary tidak langsung seperti ini ya untuk yang confirm ya, yang juga PDP ya, tetapi kalau ODP sih tadi ya boleh. Kalau yang PDP kemudian juga confirm, seyogyanya secepatnya dibuktikan bahwa dia negatif. Donor milk kita kurang menganjurkan, walaupun dikatakan coronavirus yang lain itu mati ya kan, oleh pasteurisasi, tetapi yang COVID-19 ini belum ada laporan. Jadi mungkin jangan dulu ya. Ini bagaimana handling ya, jadi tadi ibunya harus cuci tangan, ininya juga bersih, kemudian diserahkan ke petugas. Kalau di kami itu ada petugas dietitian, ini juga dibersihkan ya. Jadi benar-benar
penanganannya itu harus bersih ya, sebab bisa saja ini ibunya tangannya kurang bersih, nempel di sini, ya kan? Jadi tetap ini harus dibersihkan dulu. Nah ini mengenai tes pada si newborn. Tadi sudah di awal saya sudah katakan kalau hanya bayi yang mana yang terlahir dari kalau bayinya terlahir dari ibu PDP ataupun confirm itu harus di swab apakah ibu pasiennya itu asimptomatik, kalau apalagi simptomatik. Tapi kalau ibunya ODP, bayinya well, karena sekarang pun kan tidak semua punya swab ya, tidak gampang. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak dilakukan, tapi kalau simptomatik harus. Kapan ini dilakukan? Usianya di 24 jam tuh harus dilakukan ya. Kemudian diulang antara 24-48 jam kemudian. Ini yang dilakukan adalah throat dan atau nasofaring ya. Beberapa memang saya lihat kalau di Cina, di Wuhan itu dia 2 gitu ya, baik yang ini maupun juga rektal. Tapi kalau kita rasanya masih 1 ya, masih 1 juga boleh lah gitu. Nah ini apa yang dites ya kan? Memang dikatakan bahwa kalau ada rapid test yang antigen, tapi saya tanya ada nggak ya rapid test antigen? Nggak ada dok. Ya kan? Yang ada tuh yang antibody. Oke, kalau yang antibody kita lakukan ya, kalau dia reaktif lanjut dengan PCR. Tapi kalau negatif mungkin boleh tunggu ya kan? Boleh tunggu dulu. Jadi ini harus diperhatikan ya, bahwa kita semua tahu bahwa rapid test itu bukan confirm yang terinfeksi atau bukan, itu suatu reaksi dari imunologis saja. Sekarang kalau bayinya dipulangkan, yang dipulangkan itu ya kan, harus hati-hati ya kan? Harus hati-hati waktu dipulangkan. Ini kalau misalkan kapan sih mesti dipulangkan, masa tunggu ya sampai 14 hari ibunya? Tidak, tentunya dipulangkan kalau ya kan, ini misalkan tidak ada testingnya atau belum keluar kan? Tapi bayinya nih udah nggak ada simptom, bayinya udah normal, bagus, boleh, tapi mesti hati-hati ya, hati-hati apa bayinya nanti umur 14 hari ya diisolasi di sini, masih tetap diperhatikan 14 hari. Kemudian ditanya per telepon bayinya bagus nggak gitu ya. Selalu ada yang menelepon, kemudian minta tolong ya, ditangani oleh caretakers, apakah itu nenek dan sebagainya, tapi mereka juga harus pakai masker dan jangan lupa mereka seyogyanya harus juga negatif mesti ya. Sebab ini yang kejadian di kami ya, bahwa dapat dari rumah sakit lain itu ternyata ya, ketularan dari caretakers yang lain gitu ya kan. Terus kalau di rumah itu ada yang udah usianya 60 tahun, nggak usah lah gitu ya, yang masih muda aja gitu ya. Nah kalau bayinya yakin sudah negatif gitu ya, ini juga harus ditangani oleh yang caregivernya yang sehat. Ibunya gimana? Boleh nggak? Kalau ibunya udah nggak sakit, ya kan? Boleh, biasanya pulang, tapi
ya kasih jarak di sini, kasih jarak. Ibunya kan pulang tapi dia belum negatif, kasih jarak. Terus sebaiknya mungkin pakai caregiver. Tapi kalau caregivernya, waduh di rumah nggak ada, mungkin bisa, tapi pakai masker yang jadi APD yang benar gitu ya. Tujuannya apa sih? Supaya tidak menularkan. Tadi sudah bagus-bagus, transmisi vertikalnya nggak ada, malah ketularannya dari horizontal. Ya ini kalau ibunya dan bayi masih dirawat, ya biasanya kami menghimbau, ya kan, nanti dulu deh ya gitu loh, tidak datang dulu, karena nanti kan si ibu yang, bayangkan, ibu yang positif itu keliaran di situ, ya kan, nyebar kemana-mana, jadi enggak dulu. Tidak dulu. Kapan dia boleh mengunjungi bayinya? Gitu. Ya kalau sudah bebas demam, gitu ya. Paling tidak 3 hari, gitu. Nggak pakai obat, ya obat penurun panas. Gitu. Sekarang kan orang-orang pintar, mau diperiksa suhunya minum dulu obat turun panas. Gitu. Kemudian dia tadinya batuk, udah enggak, gitu. Negatif result, gitu. Nah, boleh deh gitu. Nah ini yang terakhir sebagai kesimpulan, jadi sampai saat ini lebih banyak yang mempercayai vertical transmission itu belum terbukti gitu ya. Kemudian tidak ada bukti juga bahwa virus ini berada di cairan amnion, di air susu ibu, atau juga di plasenta. Jadi tampaknya lebih tadi yang saya bilang environment, kemudian dari ibunya yang batuk ataupun juga bersin gitu ya, atau mungkin dari lingkungan orang rumah ataupun rumah sakit malah. Nah kemudian bayi-bayi yang terlahir dari ibu yang COVID ataupun juga ibunya belum confirm tapi hasilnya belum keluar gitu pada saat lahir kan. Nah ini diperlakukan sebagai ya yang dicurigai, bayinya perlu dicurigai, jadi artinya dia harus dipisahkan dari bayi normal. Nah ini sebenarnya ibu yang COVID boleh nggak sih nyusuin, ngasih ASI? Boleh, ya kan? Tapi di ekspres ya, ekspres dulu gitu, ekspres dulu. Terus nggak ada dong kalau ekspres, ya kita bagi lagi gitu ya kan. Kalau memang ibunya asimptomatik, ya jadi tadi mungkin kita harus bicara dengan wise dulu ya. Prinsipnya memang ASI ini kan di satu sisi dia ada kolostrum, nanti kolostrum hilang dong kalau udah 3 hari ya. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusikan, harus bijak ya kan. Di sini jangan mengambil keputusan, prinsipnya kita mau memberikan yang terbaik dengan kolostrum, tapi juga menghindari supaya jangan tertular. Gimana nih cara? Donor milk mungkin jangan deh ya gitu ya. Nah jadi ini yang paling ideal, baiknya itu ya kalau mau diperiksa PCR tadi pada usia di within 24 hours, kemudian ulang lagi ya kan pada 48 jam. Saya kira ini Dr. Yogi, teman-teman sejawat sekalian, mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin juga ada pengalaman dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.